Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat kepada dosen kami Sistem Informasi Manajemen Bapak Nisfu Asrusani Eskom MSc. Yang kami hormati pula kepada senior dan rekan-rekan Prodi Teknik Manajemen Industri Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Yang pertama, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan konsep perancangan sebuah sistem informasi baru yang ingin kami kembangkan di lingkungan kerja kami, yakni sebuah sistem informasi monitoring, permintaan dan pengiriman Kapolres TNI Angkatan Udara. Sebelum kami memulai paparan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat saja. Ini biodata singkat saya, nama Hadi Kismantono STH, pangkat Letnan 1 Pembekalan, NRP 543235, program S1 Teknik Manajemen Industri, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Sebelum memasuki paparan selanjutnya, ini kami akan memberikan alur pendahuluan apa-apa saja yang akan dibahas mengenai sistem informasi yang akan kami kembangkan. Yang pertama ini adalah latar belakang, kemudian pengertian, tujuan ide perancangan sistem monitoring Kapolres TNI Angkatan Udara, kemudian pembahasan di sini adalah dengan produk feasibility study, functional requirement, kemudian system specification. Kemudian adapun usulan prosedur yang baru, diagram rancangan sistem dan use case diagram yang diusulkan serta perancangan tampilan sistem. Kemudian kesimpulan. Dan ini memasuki latar belakang. Bekmapus, pembekalan material pusat TNI AU. Bekmapus mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi distribusi yang meliputi penerimaan, penyimpanan dan pengiriman tingkat pusat dalam rangka mendukung pangkalan TNI Angkatan Udara atau satuan pemakai dan pengguna. Kemudian monitoring Kapolres. Dalam melakukan monitoring permintaan dan pengiriman Kapolres, Bekmapus dilakukan dengan cara mendata barang yang akan dikirim dan barang yang akan diminta dengan menggunakan Microsoft Excel. Proses pengiriman dan penerimaan barang melibatkan pihak dari Bekmapus dan satuan pemakai barang sesuai dengan kebutuhan. Kapolres adalah perlengkapan perorangan lapangan, yakni mulai dari sepatu, seragam, kaos, dan perlengkapan TNI lainnya. Selanjutnya ini permintaan Kapolres. Satuan pemakai barang mengajukan jumlah kebutuhan Kapolres disesuaikan dengan jumlah yang dibutuhkan masing-masing satuan pemakai. Kemudian proses. Jumlah kebutuhan yang diajukan oleh satuan pemakai maka ditindaklanjuti dengan menyesuaikan jumlah stok yang ada pada gudang Bekmapus. Namun sistem yang berjalan belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan ketika kepala gudang membutuhkan informasi permintaan dan pengiriman barang, personil gudang harus membuka Microsoft Excel yang ada untuk mencari data satu persatu. Proses pencarian tersebut memakan waktu yang lama sehingga sistem yang berjalan belum berjalan dengan baik. Kemudian pengiriman barang. Kapolres yang sudah diminta oleh satuan pemakai, maka dibuatkan suatu surat pengeluaran material atau IP, instruksi pengeluaran, yang ditujukan ke satuan pemakai barang tersebut. Kemudian barang dikirim ke tujuan. Selanjutnya penerimaan Kapolres di satuan pemakai. Barang yang sudah diterima oleh satuan pemakai, maka segera dilaporkan jumlah dan kondisi yang sebenarnya. Selanjutnya masuk dalam pengertian-pengertian. Yang pertama, pengertian sistem. Sistem diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain, dan terpadu. Kecenderungan manusia yang mendapat tugas memimpin suatu organisasi adalah selalu memusatkan perhatian kepada salah satu komponen saja dari sistem organisasi. Kemudian Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data, kemudian data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan
kesatuan nyata. Kejadian-kejadian atau event adalah kejadian yang terjadi pada saat tertentu. Kemudian monitoring atau pemantauan, yakni sebuah proses yang berlanjut dengan menggunakan metode pengumpulan data yang sistematis terkait indikator tertentu bagi kepentingan manajemen dan stakeholder yang berhubungan dengan intervensi yang sedang dilakukan untuk melihat kemajuan dan pencapaian sasaran serta pengguna dana yang dialokasikan. Selanjutnya adalah SMPP. SMPP merupakan sebuah perangkat lunak gratis sehingga bebas digunakan. SMPP merupakan sebagai server yang berdiri sendiri atau localhost yang terdiri dari Apache, HTTP server, MySQL, database, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. SMPP dikembangkan oleh perusahaan Apache France yang biasanya digunakan untuk simulasi pengembangan website. Kemudian PXP merupakan singkatan dari Hypertext Processor yang merupakan server side programming, yaitu bahasa pemrograman yang diproses di sisi server. Fungsi utama PXP dalam membangun website adalah untuk melakukan pengolahan pada database, edit, delete, dan tampilan pada website yang diatur oleh PXP. Kemudian SQL, Structured Query Language, adalah bahasa yang digunakan untuk mengelola data pada RDBMS. SQL awalnya dikembangkan berdasarkan teori aljabar, rasional, dan kalkulus. Kemudian ada database. Database diartikan sebagai koleksi atau kumpulan data yang saling berhubungan atau relation, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan informasi. Kemudian sebuah informasi yang berdiri sendiri tidaklah dikatakan database. UML adalah sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk mendokumentasikan dan melakukan spesifikasi pada sistem. UML pertama kali dipopulerkan oleh Grady Bones dan James Rombach pada tahun 1994 untuk mengkombinasi dua metodologi terkenal, yaitu Bones dan OMI. Selanjutnya masuk pada tujuan ide perancangan sistem monitoring Kaporab TNI Angkatan Udara. Yang pertama, tujuan dari ide ini adalah pembuatan sistem monitoring, permintaan dan pengiriman Kaporab di Bekmapus TNI Angkatan Udara. Yang kedua, yakni pembuatan sistem monitoring untuk mencegah kesalahan dalam proses administrasi pergudangan. Yang ketiga, yakni sebagai tempat penyimpanan data transaksi Kaporab di Bekmapus TNI Angkatan Udara. Selanjutnya yang keempat adalah untuk tertib administrasi yang akurat dan transparan. Selanjutnya masih pembahasan. Yang pertama pada kami yakni feasibility study, yaitu suatu studi yang atau pengkajian apakah suatu usulan proyek atau gagasan untuk usaha apabila dilaksanakan dapat berjalan dan berkembang sesuai dengan tujuan atau tidak. Kemudian ada functional requirement, merupakan penjelasan tentang layanan yang perlu disediakan oleh sistem, bagaimana sistem menerima mengelola masukan dari bagaimana sistem mengatasi situasi tertentu. Selanjutnya ini ada sistem specification, dokumen yang berfungsi menggambarkan fungsi dan kinerja sistem berbasis komputer yang akan dikembangkan, membatasi elemen-elemen sistem yang telah dialokasikan, serta memberikan indikasi mengenai perangkat lunak dan konteks sistem keseluruhan dan informasi, data, dan kontrol yang dimasukkan dan dikeluarkan oleh sistem yang telah digambarkan dalam diagram aliran arsitektur. Yang pertama ini adalah feasibility study. Feasibility study meliputi ide atau gagasan, penilaian, evaluasi, usulan yang layak, serta rencana pelaksanaan. Ide atau gagasan yang kami buat ini adalah pembuatan sistem informasi monitoring, permintaan dan pengiriman Kaporab TNI Angkatan Udara, yang mana sebuah sistem informasi monitoring dalam kegiatan administrasi pergudangan, baik permintaan barang, pengeluaran barang, serta pengiriman barang di Bekmapus atau pembekalan material pusat TNI Angkatan Udara. Kemudian transaksi permintaan, penerimaan, pengeluaran barang, serta informasi jumlah ketersediaan barang Kaporab
atau stok barang yang sangat terbuka atau transparan, kemudian berbasis online yang sangat mudah digunakan oleh admin baik penyedia barang maupun pengguna barang, dalam hal ini Kaporap TNI Angkatan Udara. Kemudian tujuannya adalah dari gagasan ini adalah untuk efisiensi waktu dan sangat ekonomis. Kemudian masuk pada tahap penilaian, evaluasi, usulan yang layak serta rencana pelaksanaan. Dilihat dari kelayakan teknik, aplikasi yang sedang digunakan saat ini di Backmapus adalah menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access, dan aplikasi internet. Dengan tidak adanya aplikasi yang digunakan saat ini memang sudah membantu Backmapus dalam monitoring Kaporap, namun belum sepenuhnya karena prosesnya masih bersifat manual dalam akses input dan proses mekanismenya. Dalam infrastruktur, sudah tersedia komputer, printer, jaringan internet, website, dan server. Backmapus TNI AU memiliki infrastruktur yang cukup, namun dalam sistem monitoring Kaporapnya, Backmapus belum benar-benar memanfaatkan infrastruktur yang dapat lebih mempermudah serta akurat dan efisien. Kemudian perangkat keras pada server yang baru yang kami butuhkan, yang pertama adalah prosesor Intel Core, monitor LCD 14, RAM 4GB, kemudian hard disk 500GB. Untuk perangkat lunak sendiri, kami membutuhkan sistem informasi Windows, XAMPP Control Panel versi 3.21, Apache 2417, PXP 5623, dan MySQL 5011. Kemudian untuk browser sendiri bisa Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Untuk editor teks Notepad++. Kemudian menilai dari kelayakan tekniknya, yakni sistem baru dapat digunakan dan didirikan dengan menggunakan teknologi yang mutakhir dengan menggunakan sistem jaringan yang kompleks. Kemudian dilihat dari kelayakan ekonomi. Yang pertama, analisa biaya. Pembangunan sistem baru tentunya membutuhkan investasi ataupun dana yang tidak sedikit untuk mendapatkan manfaat di masa yang akan datang. Sumber daya dan sumber dana diperlukan dalam pembangunan sistem baru sebagai bentuk investasi. Dilihat dari manfaat. Pengurangan biaya operasi, pengurangan biaya lembur, pengurangan biaya perlengkapan, keandalan dan ketersediaan sistem, peningkatan efektivitas personel gudang, dan peningkatan kepuasan penyedia barang dan pemakai barang Kaporap TNI Angkatan Udara. Kemudian dilihat dari kelayakan hukum, law feasibility. Karena sistem yang dirancang tidak meliputi data sensitif, maka sistem baru bekerja pada proyek sistem yang sangat sadar akan kontrol, sehingga perancangan sistem baru dimasukkan kontrol khusus untuk menjaga sistem dari kesalahan dan malfunction. Selanjutnya dilihat dari kelayakan operasional. Yang pertama adalah performance atau kinerja. Dari sistem lama, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan atau laporan membutuhkan waktu yang lama. Maka dengan sistem yang baru, maka waktu yang dibutuhkan menghasilkan satu laporan itu sangat relatif singkat. Kemudian dia dari informasi. Sistem lama, informasi yang disajikan kadang terlambat atau tidak akurat, terutama informasi adanya pengadaan Kaporap, penerimaan dan pengiriman barangnya, serta informasi yang disajikan dalam bentuk hard copy atau lembaran kertas dalam bentuk tabel sehingga belum relevan. Kemudian dari adanya sistem baru ini, maka informasi yang disajikan dapat tepat waktu dan lebih akurat, serta informasi disajikan dengan beberapa fasilitas. Kemudian dilihat dari ekonomi. Sistem lama, biaya yang dikeluarkan tinggi akibat sering terjadi kesalahan dalam mencetak laporan. Kemudian dengan sistem baru, biaya yang dikeluarkan relatif lebih rendah karena kesalahan pencetakan laporan dapat diminimalkan. Kemudian dilihat dari kontrol atau pengendalian. Sistem yang lama, level inventory, penerimaan, pengajuan kebutuhan, serta pengadaan barang Kaporap dapat diakses oleh orang-orang yang tidak berwenang. Sedangkan adanya sistem baru ini, pengendalian sistem dilakukan dengan membatasi hak user. Dilihat dari efisiensi. Untuk sistem lama, banyak menghabiskan waktu dengan sia-sia untuk menginputkan data yang sama. Sedangkan dengan adanya sistem baru, maka akan lebih hemat waktu karena pemasukan data yang sama dapat dihindari. Kemudian dia dari servis atau pelayanan. Sistem lama,
pelayanan belum memuaskan karena sistem menyajikan informasi dalam format yang tidak konsisten dan sistem lambat dalam proses pengolahan datanya. Kemudian adanya dengan sistem baru ini yang kami rancang, maka tingkat kepuasan terhadap pelayanan dapat ditingkatkan karena sistem menyajikan informasi dalam format yang konsisten serta proses pengolahan datanya lebih cepat. Selanjutnya ini masuk pada kelayakan jadwal atau schedule visibility. Kelayakan jadwal digunakan untuk menentukan bahwa pengembangan sistem dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Pengembangan sistem dijadwalkan dalam waktu semaksimal mungkin. Dalam proyek pembuatan sistem informasi monitoring, penerimaan dan pengiriman Kapolres TNI Angkatan Udara dilakukan dalam beberapa tahap, yakni adapun tahapannya yang pertama analisa sistem yang berjalan, kemudian analisa kelemahan sistem, analisa kebutuhan sistem, analisa studi kelayakan, kemudian user interface, desain data, desain proses, persiapan tempat instalasi, uji program, kemudian pemilihan personil, kemudian uji program dan pelatihan personil, selanjutnya konversi sistem, dan yang terakhir adalah dokumentasi atau tahap terakhir. Dari segi penilaian kelayakan jadwal, yakni karena pembuatan sistem monitoring diukur dalam jam, hari, minggu, dan bulan, maka kesalahan perkiraan perancangan sistem monitoring estimation error yang dibutuhkan untuk perancangan dan implementasi menjadi kecil. Kemudian masuk pada tahap functional requirement. Yang pertama, yakni ada activity diagram sistem yang sedang berjalan, skenario activity diagram per bagian, masalah yang dihadapi, kemudian pemecahan masalah. Selanjutnya dilaksanakan usulan prosedur yang baru, diagram perancangan sistem yang baru, use case diagram yang akan diusulkan, activity diagram yang akan diusulkan. Requirement sendiri adalah pernyataan yang mendefinisikan tujuan atau batasan sistem yang harus terpenuhi. Perlu dipahami oleh tim pengembang dan divalidasi oleh para stakeholder. Dalam hal ini Kabeg Mapus, KGPP, KGPL, KGPD, Komandan Lanut dan Komandan Skadron serta Komandan Satrat dan serta pengguna itu sendiri. Sebagai kriteria penentuan lolos atau gagal yang dapat diverifikasi oleh tim penguji. Kemudian prioritas yang ditetapkan dalam kaitannya dengan persyaratan lain. Kemudian ini adalah activity diagram sistem yang sedang berjalan di Bengmapus pada saat ini. Ini ada user atau satuan pemakai minta barang dari GPL atau GPD. Nah, kemudian masuk di GPD dari personil gudang, kemudian cek warehouse, kemudian jika tidak ada akan dikembalikan lagi kepada GPL informasinya. Kemudian jika barang tersebut tersedia, maka dilaksanakan penyiapan barang dan pengiriman barang. Kemudian barang akan diterima pada user memakai, sehingga user memakai membuat penerimaan laporan. Penerimaan tersebut dilaporkan kembali ke gudang personel. Kemudian dari gudang GPP1 khususnya Kapolres akan dibuatkan sebuah bentuk laporan yang akan dikirim ke Kabeg Mapus. Kemudian akan dicek laporan tersebut, kemudian di ACC laporan tersebut, sehingga terjadilah sebuah transaksi alur dari transaksi penerimaan, pengiriman, dan permintaan Kapolres dari Angkatan Udara. Kemudian adapun skenario activity diagram bagian GPL atau GPD, yang pertama adalah permintaan Kapolres. Personil gudang yang ada pada satuan pemakai mengajukan usulan kebutuhan Kapolres yang sudah disesuaikan dengan jumlah kebutuhan personil satuan. Kemudian di-ACC oleh komandan satuan pemakai barang dan dilanjutkan ke komando atas. Kemudian skenario activity diagram bagian GPP1, dan ini ada gudang Kapolres. Proses penyiapan Kapolres itu sendiri, personil gudang yang di GPP1 atau Kapolres mengecek kesediaan barang yang diminta oleh pemakai. Jika barang tersedia, maka proses akan dilanjutkan dengan menyiapkan barang dan proses pengiriman barang.
Selanjutnya akan menerima laporan pengiriman barang dari satuan pemakai serta membuat laporan pengeluaran barang ke komando atas. Selanjutnya skenario activity diagram bagian K Backmapus TNI Angkatan Udara. Dan ini adalah untuk memvalidasi semua bentuk laporan permintaan dan pengiriman Kaporlap dimonitoring dan disetujui oleh K Backmapus TNI Angkatan Udara agar proses administrasi berjalan lancar dan tertib. Kemudian masalah yang dihadapi pada sistem yang berjalan pada saat ini, yang pertama, proses pencarian data, permintaan dan pengiriman Kaporlap membutuhkan waktu yang lama dan harus mencari dokumen satu persatu. Kemudian masih sering terjadi kesalahan pada saat pencatatan data sehingga data yang dihasilkan belum sesuai kejadian transaksi keluar masuk barang. Kemudian tidak adanya tempat untuk penyimpanan dan transaksi permintaan dan pengiriman Kaporlap TNI Angkatan Udara. Kemudian yang terakhir, sulitnya bagi satuan pemakai dalam melihat jumlah stok atau ketersediaan barang yang ada pada gudang Backmapus TNI Angkatan Udara. Kemudian untuk pemecahan masalah itu sendiri, yakni yang pertama dibutuhkan sebuah sistem monitoring permintaan Kaporlap yang dapat membantu personil gudang Backmapus dalam mengelola permintaan barang dari satuan pemakai. Kemudian dibutuhkan sistem yang digunakan personil Backmapus dan satuan pemakai untuk melakukan permintaan dan pengolahan data Kaporlap sehingga mengurangi terjadinya kesalahan permintaan jumlah barang yang dibutuhkan dan yang akan dikirim. Selanjutnya, adanya tempat penyimpanan data transaksi permintaan dan pengiriman Kaporlap TNI AU, tentunya dengan sebuah sistem yang baru ini. Kemudian adanya data transparansi dari gudang Backmapus mengenai jumlah stok barang yang tersedia. Kemudian selanjutnya adalah usulan prosedur yang baru. Prosedur dari sistem monitoring permintaan dan pengiriman Kaporlap TNI Angkatan Udara yang diusulkan pada TNI Angkatan Udara terdiri dari prosedur kelola personil gudang, kemudian kelola barang, kelola daftar kebutuhan barang atau warehouse issue, kemudian kelola permintaan barang, kelola pengiriman barang, kelola surat permintaan dan pengiriman serta pengeluaran barang, dan kelola laporan ke komando atas. Sedangkan diagram rancangan sistem baru, yakni rancangan sistem ini adalah tahapan perancangan sistem yang akan dibentuk yang dapat berupa penggambaran proses-proses suatu elemen-elemen dari suatu komponen. Proses perancangan ini merupakan suatu tahapan awal dari perancangan aplikasi dari sistem monitoring permintaan dan pengiriman Kaporlap TNI Angkatan Udara. Selanjutnya masuk pada use case diagram yang diusulkan. Ini adalah tampilan dari use case diagram yang akan diusulkan. Sistem permintaan dan pengiriman Kaporlap TNI Angkatan Udara. Yang pertama, admin melaksanakan login dan personil LGB juga melaksanakan login. Kemudian ada tombol logout. Kemudian di sini admin bisa mengelola barang, kemudian kelola warehouse issue, kelola permintaan. Personil GWP juga demikian, bisa kelola warehouse, kelola permintaan, dan kelola pengiriman. Nah, selanjutnya adalah kelola personil dan kelola laporan akan dikelola oleh Kabit Mapus dalam hal ini, kemudian menerima laporan permintaan, laporan penerimaan, dan laporan pengiriman. Selanjutnya masuk activity diagram yang diusulkan. Seperti pada tampilan, yakni admin memasukkan halaman utama. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian sistem akan memerintahkan memasukkan username dan password. Jika sudah akan diklik, kemudian sistem memvalidasi hal tersebut. Nah, jika diterima, maka sistem akan menampilkan beranda. Kemudian admin akan memilih menu yang akan dipilih atau yang diinginkan. Kemudian sistem akan menampilkan list menu yang diinginkan. Kemudian admin sendiri akan memilih apa yang diinginkan. Kemudian data tersebut terjadilah transaksi, kemudian data disimpan. Selanjutnya masuk pada sistem specification, product system specification. Rencana kebutuhan perangkat keras pada server sistem yang baru. Yang pertama kami ajukan adalah prosesor Intel Core, monitor LCD 14, RAM 4GB, hard disk 500GB. Kemudian untuk kebutuhan perangkat lunak itu sendiri, ini ada sistem informasi Windows
XAMPP Control Panel versi 3.2.1, Apache 2417, PXP 5623 dan MySQL 5011. Kemudian untuk browser sendiri bisa dibuka nanti dengan menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox dan lain-lain. Kemudian untuk editor teksnya menggunakan Notepad++. Kemudian untuk rencana kebutuhan perangkat jaringan, kita membutuhkan switch, yaitu penghubung kabel-kabel jaringan dari setiap workstation. Kemudian kami membutuhkan kabel UTP atau media penghubung. Kemudian membutuhkan konektor RJ45, yaitu penghubung antar kabel dengan LAN card. Selanjutnya ini adalah rancangan tampilan daripada sistem yang akan kami buat, yakni ini adalah tampilan utama daripada login. Seperti pada lihat pada gambar daripada slide, ini adalah tampilan utama login. Ada perintah untuk memasukkan username dan password, sehingga setelah dimasukkan username dan passwordnya maka bisa ketik login, maka masuk pada tampilan beranda. Tampilan beranda di sini kami menggunakan XAMPP, maka akan keluar softwarenya Sistem Informasi Penerimaan dan Pengiriman Kapal TNI Angkatan Udara. Di situ ada menu-menu yang disediakan atau list-list menu yang diinginkan. Ada home, inventory, permintaan, pengiriman dan penerimaan serta logout. Tampilan beranda yang mempunyai menu-menu yang sesuai kebutuhan dan memonitoring permintaan dan pengiriman kapal TNI Angkatan Udara. Ini adalah tampilan daripada beranda yang akan kami kembangkan. Kemudian dari tampilan inputan, nah ini adalah salah satu contoh tampilan inputan jika kita ingin menambahkan suatu barang. Nah, kita akan masuk pada list menu tambah atau master barang. Kemudian kita diperintah untuk memasukkan kode barang tersebut, kemudian nama barangnya apa, stok barangnya seperti apa, satuannya mungkin each atau pieces atau ESI dan seterusnya. Kemudian masukkan expire date-nya, kemudian data disimpan atau ingin mengulang lagi maka dapat menggunakan reset data. Kemudian data jika sudah disimpan maka tersimpan. Nah, maka inputan yang memang harus diisi agar memiliki keterangan barang yang akan diinginkan. Jika batal untuk input suatu barang, klik saja tanda silang di pojok kanan, maka sistem akan keluar. Maka ini adalah tampilan inputan. Jika membatalkan atau tidak jadi melakukan inputan ini, maka tekan saja tanda silang yang di pojok kanan atas. Selanjutnya ini adalah masuk pada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan dari kami yakni sistem monitoring pengiriman dan permintaan Kapolrat TNI Angkatan Udara yang berjalan pada saat ini di Bekmapus masih memiliki kekurangan pada sistem yang dijalankan karena masih menggunakan Microsoft Excel yang dapat memakan waktu lama pada saat melakukan transaksi Kapolrat. Kemudian yang kedua yakni untuk mengatasi permasalahan tersebut, sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PXP dan database MySQL dengan memberikan hak akses kepada setiap user dengan kebutuhan, sehingga memudahkan Bekmapus dalam mengelola data permintaan dan pengiriman Kapolrat TNI Angkatan Udara. Selanjutnya yang terakhir yakni kendala yang terjadi pada sistem monitoring permintaan dan pengiriman Kapolrat TNI Angkatan Udara saat ini adalah sering terjadinya kesalahan perhitungan jumlah stok barang yang ada di bagian gudang sehingga stok tidak sesuai. Demikian paparan dari kami mengenai tentang pembuatan konsep sistem informasi monitoring pengiriman dan penerimaan Kapolrat TNI Angkatan Udara. Demikian dari kami paparan dari kami. Apabila ada kesalahan baik sengaja maupun kesalahan dari perkataan kami, tulisan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Om.